Lanjut. Bu, bagaimana jika arus kasnya yang saya keluarkan tidak satu kali, Bu? Jadi setiap periode, Bu, saya nabung 5.000, 5.000, 5.000, gimana, Bu? Nah, ini ada contohnya. Anda berencana menyimpan uang sebesar 5.000 setiap akhir tahun selama 3 tahun. Jadi 5.000 di tahun pertama, 5.000 di tahun kedua, 5.000 di tahun ketiga. Uang Anda secara logika saja pasti ya 15.000 lebih gitu ya, berharapnya. 3 tahun yang akan datang di Bank X yang memberikan interest rate sebesar 5% per tahun. Berapa uang Anda 3 tahun yang akan datang? Nah, di 3 tahun yang akan datang, pasti kita berharapnya uang kita lebih besar dari 15.000. Nah, jika kasusnya seperti ini, cash flow-nya lebih dari 1 kali, maka itu merupakan menggunakan konsep annuitas. Annuity. Anuitas terjadi apabila dalam jangka waktu tertentu aliran kasnya lebih dari 1 kali. Lebih dari 1 kali dan terjadi secara periodik, berkala, dengan interval yang sama. Ingat ya, kata kuncinya ada 3. Aliran kasnya lebih dari 1 kali secara periodik dengan interval yang sama. Jadi 5.000, 5.000, 5.000. Nah, di dalam anuitas itu ada yang disebut sebagai annuity ordinary. Aliran kasnya terjadi setiap akhir periode di akhir tahun, setiap akhir tahun. Ada juga yang disebut dengan annuity due. Bedanya kalau tadi ordinary setiap akhir, yang due terjadi setiap awal periode. Sehingga kalau kita hitung, ini adalah rumus untuk menghitung future value untuk annuity, future value annuity yang ordinary dan future annuity yang due. Ini rumusnya. Tinggal kita masukkan saja. Karena FVA sama dengan cash flow, uang kas kita yang setiap periode itu berapa? Dikalikan dengan 1 plus I pangkat N. I itu adalah tingkat interest, kemudian N-nya itu adalah jangka waktu, dikurangi 1 dibagi I. Nah, kalau dia merupakan annuity due setiap awal periode, maka rumusnya adalah FVA sama dengan cash flow yang dikeluarkan setiap periode dikalikan dengan 1 plus I pangkat N dikurangi 1 dibagi I dikalikan lagi dengan 1 plus I. Bedanya hanya di belakangnya ini saja. Yang ini sama nilainya. Oke. Tadi kita coba masukkan kasus yang tadi menyimpan uang sebesar 5.000 setiap akhir tahun. Berarti ini adalah menggunakan konsep ordinary. Future value yang ordinary. Cash flow-nya sebesar 5.000 setiap akhir tahun. Kemudian dengan jangka waktu 3 tahun, kemudian I-nya adalah 5%. Sehingga kita masukkan di sini cash flow-nya 5.000 dikali 1 plus 5% pangkat 3 min 1 dibagi 5%. Nah, kita bisa manfaatkan di kalkulator berapa? Coba teman-teman hitung nilainya berapa. Kalau di kalkulator, nah caranya begini. Kalau nggak mau ribet gitu ya, misalkan kita hitung menggunakan Excel gitu ya, cash flow-nya sebesar 5.000, kemudian I-nya 5%, kemudian N-nya 3 tahun. Oke. Saya buatkan di sini garis gitu ya.
Caranya, masukkan di formula, insert function, kemudian financial, kemudian masukkan yang future value. Caranya sama, rate-nya berapa? 5%, kemudian N-nya 3 tahun. Nah, bedanya kalau tadi cash flow-nya hanya 1 kali, itu kita masukkan ke dalam PV sini. Tapi kalau yang cash flow-nya lebih dari 1 kali, berkali-kali dengan periode yang sama, kita masukkan di payment, PMT sini. Is the payment made each period, it cannot change over the life of the investment. Jadi berapa yang dikeluarkan setiap periodenya. Karena uang keluar, jadi sebesar 5.000. Itu ya. Kemudian type-nya. Nah, type-nya cash flow-nya dikeluarkan setiap akhir periode. Nah, kita beri kode di sini. Type is a value representing the timing of payment. Payment at the beginning of period, kodenya 1. Payment at the end of period, kodenya 0 atau tidak perlu diisi. Nah, kita isi saja 0 untuk mempertegas bahwa itu adalah ordinary. Kemudian kita oke. Nah, jadi uang kita yang kita tabung tadinya 5.000 setiap akhir tahun selama 3 tahun akan bernilai sebesar $15.763. Nah, itu tadi kalau uang cash flow-nya setiap akhir yang ditabung gitu ya sama. Bu, kalau nggak sama gimana? Contoh, misalkan Anda berencana menyimpan uang sebanyak 5.000 di akhir tahun pertama. Kemudian di akhir tahun kedua akan menyimpan dana sebesar 3.000 di Bank X yang memberikan interest rate sebesar 5% per tahun. Berapa uang Anda di akhir tahun ketiga yang akan datang gitu ya. Kalau uang cash flow-nya berbeda setiap tahun, kita tidak bisa menggunakan annuity meskipun cash flow-nya lebih dari 1 kali, tetapi syaratnya annuity itu cash flow-nya lebih dari satu kali secara periodik, tapi nilainya harus sama. Kalau nilainya tidak sama, berarti kita pakai konsep yang di awal, hanya saja kita menghitungnya 2 kali karena uang yang kita simpan 2 kali. Nah, ini saya sudah tuliskan. Cash flow di tahun pertama sebesar 5.000. Kemudian cash flow di tahun kedua sebesar 3.000 dengan interest rate 5% per tahun. Nah, yang diharapkan di akhir tahun ketiga berapa uang kita seluruhnya? Nah, secara logika uang kita tabung 5.000, kemudian tabung lagi 3.000, berarti kita mengharapkannya pasti uang kita di akhir tahun ketiga lebih dari 8.000 gitu ya. Nah, caranya adalah ketika cash flow-nya berbeda setiap tahun, kita harus menghitung masing-masing future value dari uang yang sudah kita tabung di setiap periodenya. Jadi 5.000 di akhir tahun pertama, kita nilai di akhir tahun ketiga itu menjadi berapa? Ditambahkan dengan ketika kita memasukkan dana sebesar 3.000 di akhir tahun kedua, kita nilai di tahun ketiga itu menjadi berapa? Itulah future value dari total uang yang kita tabungkan. Nah, caranya rumusnya sama kayak tadi. Future value sama dengan cash flow dikali 1 plus I pangkat N. Nah, untuk future value tahun pertama cash flow-nya 5.000, kemudian dikalikan dengan 1 plus I-nya 5%, pangkatnya 2. Kenapa kok 2? Di akhir tahun pertama sampai dengan akhir tahun ketiga. Sudah berapa tahun tersimpannya akhir tahun pertama? Sampai dengan akhir tahun kedua berarti kan 1 tahun. Akhir tahun ketiga 2 tahun, berarti N-nya adalah 2. Sehingga kalau kita hitung future value-nya adalah sebesar 5.512,5.
Begitu juga untuk future value yang kedua, cash flow-nya sebesar 3.000 dikali 1 plus I pangkat E. 1 plus I pangkat N. N-nya karena kita menabung 3.000 di akhir tahun kedua, kita nilai di akhir tahun ketiga, berarti kan menabungnya yang 3.000 tersimpan hanya 1 tahun, berarti N-nya adalah 1, sehingga nilai future value yang kedua sama dengan 3.150, sehingga total uang kita jumlahkan 5512,5 ditambah 3150, berarti total uang kita adalah 8.662,5. Begitu ya teman-teman, terima kasih. Nanti kita ketemu lagi di video yang kedua.